Mbok kaya Bung Karno. Nehru pernah salah. Churchill pernah salah. Karl Marx pernah salah. Semua tokoh di dunia pernah salah. Tetapi Muhammad tidak pernah salah. Ngono rek. Ngono presiden iki kowe. Presiden kok ngene. Ya nanti diatasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pelan-pelan. Saya tadi mendengar pidato dari 3 tokoh puncak Fakultas Hukum. Ya. Dan saya sangat serius menanggapinya dan saya sangat memasukkannya ke dalam hati maupun pikiran saya. Dan saya relatif setuju kepada yang dikemukakannya. Nah ini kan ada acara sinau bareng bahasa Jawanya. Ada 3 kemungkinan orang ngumpul gini nih. Kemungkinan pertama adalah kemungkinan yang paling buruk, yaitu yang ngomong didengerin terus jadi ajaran terus Anda menjadi pengikut orang yang ngomong. Jadi saya di sini Anda dengerin terus Anda ngikut saya terus nanti jadi aliran torikot apa aliran terus jadi saya bisa jadi Karl Marx, saya bisa jadi Machiavelli, saya bisa jadi Ibnu Taimiyah, saya bisa menjadi Habib Rizik. Nah saya tidak merekomendasi yang ini. Kemungkinan kedua adalah setiap orang yang tampil di sini membawa kebenarannya masing-masing dan berdebat untuk mempertahankan kebenarannya masing-masing. Dan ini tradisi mainstream modern. Kalau sudah berdebat di media sosial itu bukan bareng-bareng rendah hati mencari yang benar yang bagaimana, tetapi datang dengan sombong dan mantap untuk mempertahankan kebenaran masing-masing. Benar nggak? Kalau Anda milih ini, saya mulai. Saya tidak merekomendasi yang ini, saya juga tidak akan mempertahankan kebenaran saya karena saya tidak pernah bilang kepada Anda bahwa yang saya omongkan pasti benar. Kebenaran tidak di tangan saya ini hanya bisa bergabung kepada kebenaran, tapi kebenaran yang sejati, Anda sudah tahu rumusnya, untuk anak-anak maknya, ada benernya sendiri, bener dewe, di atasnya ada benernya orang banyak. Demokrasi terasosiasikan yang kedua ini, benernya orang banyak, orang sepakat, oh gini yang bener, bahwa Indonesia ini diserahkan kepada PDIP, Golkar, kan gitu. Udah pokoknya undang-undangnya seperti itu, mati hidup kita ngikut sama mereka, meskipun mereka monster semua rata-rata, gitu ya. Oke, ini benernya orang banyak. Yang ketiga adalah kebenaran yang dinamis yang kita cari terus-menerus, yaitu benar yang sejati, the real truth of life, gitu ya. Nah, saya merekomendasi semua yang kita omongkan ini nanti adalah kita, Anda, saya, para narasumber maupun anak-anak saya yang tadi pidato itu bareng-bareng yang benar yang gimana ya. Kita cari bareng-bareng dan kita nyicil, nggak mungkin kebenaran judul ini kita temukan malam hari ini. Tapi kita harus ketemu kuncinya, pintunya dan arah-arah untuk menemukan sumber dari kebenaran masa depan maupun masa silam kita. Kan gitu. Jadi kita nyari bareng-bareng loh ya, rendah hati ya. Kalau salah ya ketawa aja, wong. Kan setiap orang punya kekonyolannya masing-masing. Saya juga punya kekonyolan. Saya jangan pikir dengan Anda yang dokter dan pinter bahasa Arab itu tidak punya kekonyolan. Dia juga punya kekonyolan yang dirahasiakan kepada mahasiswanya. Senior kita Bapak Kamal Firdaus yang tokoh hukum sejak tahun 70-an di Jogja ini juga saya tahu persis konyol-konyolnya, sebagaimana dia tahu persis konyol-konyol saya. Kalau manusia tidak punya kekonyolan, silahkan menjadi Tuhan atau malaikat. Kan begitu. Jadi wong elek rupane ya ora masalah, wong rada bodoh sithik ora masalah gitu loh. Wong rada pokok-pokok sithik ya ora masalah, ning panggonane iki sing cetha gitu loh. Ono wong kaya ngono presiden. Upamane lho ya.
Ya kabeh kan ono pantes-pantese ya toh. Oke. Dan seterusnya oke ya. Oke, nanti ini kuncinya tolong diingat. Ini kuncinya adalah apa bedanya gini. Kalau Anda ngomong Muhammad tadi Ustadz kita dengan ngomong kalau Muhammad itu kan salah satu rumusannya Muhammadun basyarun bal huwa yakut bainal hajar. La kal basyari bal huwa yakut. Jadi Muhammad itu manusia biasa. Tapi dia bukan manusia biasa, artinya dia tidak sembarang manusia. Dia adalah mutiara di antara batu-batu. Nah, orang modern gara-gara terbiasa demokrasi tidak lagi belajar membedakan bedanya manusia dengan manusia. Gitu ya. Jadi orang udah nggak ngerti lagi mana manusia bermutu, mana tidak. Nah, kita nanti ngomong karakter dan kepribadian dengan setting Nusantara dan seterusnya. Cara pembelajaran kita adalah, loh, ada bedanya memang. IQ aja ada di bawah 100, ada sampai 160 kok. Jadi ada yang manusia mutiara itu ada. Semut saja ada ratunya kok. Kambing saja ada pemimpinnya kok. Macan saja raja rimba kok. Jadi Tuhan memang bikin batu digosok jadi ake, terus laku. Tapi sehebat-hebat kamu menggosok ake, dia tetap tidak punya takdir mutiara. Nah di Indonesia Anda tidak mengerti bedanya mutiara sama batu, dan tidak ada kuliah, tidak ada kurikulum yang mengajari Anda untuk mempelajari manusia, batu yang mana, kerikil yang mana, kerakal yang mana, tembaga, manusia perak, manusia emas, manusia berlian, inten, mutiara. Anda tidak punya wacana tentang itu, sehingga yang menang adalah yang punya uang, yang punya kapital, yang punya modal, sehingga dia bisa ambil batu yang murah, terus dicat-cat seperti mutiara, terus diumumkan, dicapreskan, jadi. Kan begitu. Sebab Anda tidak ngerti. Nah, itu cuman waktu dicat ya, gue kira rumah samu emas tenan. Nah, gue saking pokoknya bangsa gitu. Kan begitu. Maka Anda harus 10 tahun jatahnya, nanti saya kasih tahu 10 tahun jatah Anda untuk memahami manusia, satu. Untuk memahami manusia. Untuk itu gini teman sekalian, kita akan eksplorasi bareng-bareng, kita nyari kebenaran bareng-bareng. Untuk sesi kedua nanti saya mohon para narasumber maju ke depan, tapi sebelum itu saya ingin duduk bersama para tokoh. Jadi yang pidato 3 orang tadi saya mohon di sini. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo Anda, ayo Ketua Perwakilan Mahasiswa, Pak Dekan mau nggak Pak Dekan? Yang tadi pidato tadi, yang awal, yang putri tadi. Ya, saya khusus untuk dia saya mohon maaf, saya sebagai keturunan Arab saya merasa nggak enak lah saya di Indonesia. Saya ini Arab bagian Badui gitu. Nah, kalau beliau ini kures-kures sedikit lah, saya Badui. Gimana tadi yang pidato lagi? Fadal. Nah, ini tadi yang bikin puisi juga, yang ada petir. Wah. Oke, kalau hujan turun bagaimana? Saya tanya dulu. Lanjut. Siapa yang mengatakan hujan buruk? Hujan itu negatif. Kita pastikan. Kalau hujan negatif, ini menjelang hujan mulia ya kan. Gitu. Kalau hujan, siapa yang berani hujan-hujan bareng saya di sini? Wani ya. Anda ini khalifah, Anda ini pemimpin rahmatan lil alamin, nggak hanya memimpin manusia, Anda memimpin rumput, memimpin air, memimpin udara, memimpin lingkungan hidup, memimpin awan. Sekarang ketika Anda kumpul, semua yang Anda pimpin ingin datang. Tadi air bilang saya di awan, Cak, saya boleh ikut nggak? Monggo, gitu. Akhirnya gerimis lah, ngono ceritanya. Apa hak saya melarang air ikut bersarasehan di sini? Loh, kok air ikut bersarasehan? Loh, kamu tanya riwayat Nabi Sulaiman dengan semut, dengan binatang, dengan semuanya. Kamu tanya riwayat Nabi Ibrahim dengan gunung, Nabi Muhammad dengan gunung. Emang tidak ada komunikasi emang komunikasi hanya antar manusia yang sekolah? Komunikasi kan Anda juga bisa sama batu, sama rumput, sama siapapun kan komunikasi. Kan kalau kesepian enggak punya pacar malam minggu karo kucingnya guyon dhewe kae. Dikanek ngene-ngene ngono kae. Anak kucing ora masalah, ning sing duwe wedhus ki lho. Duwe wedhus ora duwe yang, akhire wedhuse dikeloni ngono kae. Engko metu aswatama ya. Oke, bismillah.
Oke, saya minta mikrofonnya untuk Mbak, untuk Mbak, Mas, Mbak. Tadi yang pidato pertama tadi, yang berdiri tadi, Mas. Maju, Mas. Yang tadi pidato yang pertama. Tafadhol, antum. Yang tadi pidato pertama apa tadi? Jadi tadi pidatonya kan gini, Mas. Ini tangannya gini. Ini aktingnya tadi begini. Sebaiknya belajar nonton RCTI atau MNC ya. Agar supaya Indonesia bisa menjadi negara maju. Ngono, mosok acting ini. Coba tiru itu. Selamat hari Nyepi. Tangannya ngene iki. Duitnya dicekel ini. Fadal Ustaz, Fadal ilal amam. Silakan Mas, ayo Mas, Masnya tadi. Saya mau dialog mengenai judul setelah itu supaya nanti narasumber bisa tidak harus dari awal bicaranya gitu. Ayo Mas. Coba cara meletakkan tangan ya, cara. Gitu Mas. Enggak apa-apa, itu perlu loh. Anek kon dadi presiden pidato ini. Bangsa Indonesia yang saya hormati, ya apa pidato ini? Mbok kaya Bung Karno, Nehru pernah salah, Churchill pernah salah, Karl Marx pernah salah, semua tokoh di dunia pernah salah, tetapi Muhammad tidak pernah salah. Ngono rek. Ngono presiden nih gue. Presiden kok ngene. Ya nanti diatasi. Ya. Oke, let's start discussing. Sebelum diskusi saya minta, karena bahannya sama dengan judulnya. Ini kan judulnya kita baca lagi. Berkepribadian dalam kebudayaan Nusantara sebagai ikhtiar mempertahankan karakter bangsa. Saya sangat setuju dan saya ingin Anda tepuk tangan untuk yang menciptakan judul itu. Oke. Mas semua menyanyikan ikut Kiai Kanjeng ini semua untuk meneruskan bahwa kita berdiri untuk Indonesia Raya dengan ikhlas, kita berdiri untuk himne UII dengan ikhlas, dan kita melakukan semua pada malam hari ini karena kita akan mengalami zaman baru. Jangan kaget kalau tahun ini Anda mendapat presiden yang lebih culas, lebih monster, lebih kacau, jangan kaget. Tapi Anda konsentrasi aja membangun kepribadian Anda. Nanti jatahnya 10 tahun mulai 2024-2025 Anda akan jadi pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing. Sekarang mendadar diri benar, bangun kepribadianmu, bangun Nusantara dan Indonesiamu. Kan 10 tahun lagi kan sudah, umur berapa, Dek? Sudah mulai wakil dirjen udah bisa itu. Udah tenang aja. Nanti akan ada zaman baru, bismillahirrahmanirrahim, dan ini kita ngomong sambil setengah nekat supaya Allah lu kok ngawur gue ngomong ngono lah ini terus pripun meleh kan gitu kan, tinggal begitu saya. Lah kita bisanya berdoa dan yakin ya, kalau kita tidak yakin sama doa kita terus nanti Tuhan ngomongnya lain lagi. Misalnya ya Allah apa mungkin ya ada zaman baru, terus Tuhan bilangin lah kowe dhewe ra yakin ngono ta. Sekarang kita yakin pokoknya 10 tahun lagi. Tahun 2000, karena perjanjian 500 tahun sudah lewat. Sekarang kita sedang melakukan transisi untuk menuju Nusantara Raya yang akan kita bangun bersama, gitu ya. Terus kalau Tuhan masih marah, kamu kok yakin-yakin amat, kan saya yang mentakdirkan semuanya. Loh, nek gak yakin jare gak yakin. Nek yakin disalahno sampeyan nu karepe nopo kae gitu. Saya sebagai orang Arab berani seperti itu. Sakno wong Arab iki lolok nare. Wis Arab iku wis
Wis gak pinter ya toh. Dilolokno jari mempengaruhi Indonesia, menghancurkan kepribadian Indonesia, wis babak. Wis gak masalah. Wis gak apa-apa lah wis. Kamu kok anu amat sama Arab, kenapa sih? Nggak apa-apa, nanti kita cari bersama-sama. Kita nggak ada mangkel-mangkelan. Kita ini tidak membenci orang Barat, tidak boleh benci orang Barat. Kita tidak boleh benci Cina, kita tidak boleh benci Arab, dan apapun kita tidak benci. Yang kita cari bersama-sama adalah penataan yang proporsional sebuah dunia baru. Gitu loh, proporsional pada tempatnya. Nah, proporsinya bisa proporsi demokrasi, bisa proporsi budaya, bisa proporsi rasa, bisa juga. Macam-macam itu proporsinya. Nah, hukum adalah padatannya. Nanti kita akan ngomong bersama mengenai hukum. Jadi ada yang kita butuhkan itu manusia hukum. Tapi kalau Anda ingin mencari manusia hukum, Anda harus bangun dulu manusia akhlak. Kalau Anda tidak akan bisa punya manusia akhlak kalau Anda tidak punya yang lebih tinggi, yaitu manusia takwa. Nah, ini struktur takwa, akhlak, hukum ini kalau nggak dipahami, misalnya kalau di fakultas hukum kan ada filsafat hukum, ada moral hukum, ada akidah hukum yang menjadi sumber dari setiap pasal hukum dan seterusnya. Itu harus kita cari bersama-sama. Aku gak ngerti kurikulumnya ono ngono gak masalah lah. Saya dulu kuliahnya ekonomi ya, saya sebagai calon konglomerat dulu kan jebul kere ya iki lah. Su tenan ngopo aku kuliah ekonomi gek ngopo aku biyen. Gara-gara temennya Pak Kamal tuh, namanya Romdon Naning SH. Itu satu wilayah sama saya di Kadipaten, dan dia tuh tiap hari ngejek saya. Dia tahu kalau saya jarang masuk sekolah gitu kan, nggak mungkin lulus gitu kan di SMA. Akhirnya dia kalau ketemu pagi-pagi dia berangkat sekolah, saya berangkat sekolah, dia ngopo sekolah nun kuwi. Ora mungkin kuwi mesti ora lulus, apa meneh mlebu UGM ora mungkin kan. Aku ditantang ngono iku akhirnya tak bikin lulus. Jadi guru-guru saya kalau ngelihat teknis nilainya saya pasti tidak lulus. Tapi harus ada dimensi politik lain yang membuat lulus. Jadi saya jadi anak yang sangat mengancam sekolahan. Itu akhirnya guru-guru rapat ini saya usul Pak Giarso, kepala sekolahnya Pak Giarso, daripada kita repot setahun lagi mbok sudah Ainun diluluskan saja. Lulus aku sip gitu. Nilainya ya 4,5 3,5 wah neng lulus akhirnya ya. Tapi lumayan Ramadan enggak tahu sampai hari ini. Kasus lulus saya itu kan lulus politis kan gitu. Lulus security gitu. Terus saya masuk UGM tak leboni kabeh Mas, kedokteran saya diterima, teknik sipil saya diterima, arsitektur saya diterima, ekonomi saya diterima. Yang enggak diterima di Fakultas Sastra mangkel aku. Sastrawan nih, enggak diterima di Fakultas Sastra. Mangkel temen aku, kurang ajar hari-hari. Lu masa saya diterima di psikologi, diterima di fakultas-fakultas yang serem-serem diterima, di sastra gak diterima mas aku mas. Akhirnya tak sepatani, 5 tahun lagi saya akan ceramah di fakultas sastra. Ngono aku. Terus Tuhan panik. Wah gini era tak kabulke ngamuk tenan nih. Wah, akhirnya 5 tahun kemudian saya diundang untuk kuliah umum di Fakultas Sastra UGM. Pas waktunya. No. Makanya yang nekat, kamu jangan anti orang Arab, Nabi Muhammad orang Arab, kamu itu. Oke, bismillah. Yuk kita bareng-bareng nyanyi Padamu Negeri dulu, ya Mas Nevi, yuk. Oke, pertanyaan pertama, Mas, ini lagu Padamu Negeri ciptaan siapa? Tidak ada yang tahu ya? Sudah. Jadi ketokohannya Min 1. Tidak tahu kok. Ini ciptaan Kus Bini. Pak Kus Bini. Itu julukan beliau buaya keroncong Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Pak Kus Bini. Anda tahu Universitas UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Kalau dari Galeria ke selatan, kalau Anda terus ada perempatan yang Tingcel Kudit itu, ya. Kalau Anda terus lewat Jalan Layang, Cak Koting, kalau ke kanan Anda Kota Baru, Anda ke kiri.
Nah, Anda ke kiri di situ nanti ada gang kedua, Anda masuk di rumahnya Pak Kusbini. Kalau Anda ngomong karakter Nusantara, ming Pak Kusbini wae kira ngerti. Pidatomu mang ya rada isin-isin kudune ngono lho ya. Rawa ya, jangan marah ya, Dek ya. Jangan marah. Lah enggak ngerti Pak Kusbini ya, enggak ngerti Padamu Negeri. Nah, kalau Indonesia Raya ciptaan siapa? Aku enggak ngerti pisan iki arek-arek iki. Ya. Jalannya pun sekarang jalan Kusbini. Nah, tolong Anda ingat-ingat kalimatnya Padamu Negeri. Jadi mari kita ngomong epistemologi dan settingnya dulu. Padamu negeri aku berjanji. Negeri loh ya. Kalau Mas, siapa yang mau menjawab pertanyaan Anda apa Anda apa Anda? Sekarang kalau PNS itu namanya apa? Pegawai. Mas, mikrofonnya nyon sewu. Ini biar mahasiswa aja. PNS itu kepanjangannya? Ya, mikrofonnya saya kasih itu untuk dipakai. Ya, pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Oke. Kenapa bukan pegawai negara? Kok pegawai negeri? Why? Negeri ini gimana nih urusannya nih? Kapan negara, kapan negeri? Kenapa lagu tadi Padamu Negeri bukan Padamu Negara? Padamu Negara. Kenapa kok negeri? Menurut Anda kenapa kok pegawai negeri sipil bukan pegawai negara sipil? Why? Ini ada hubungannya nggak nanti sama filsafat hukum dan konstitusi? Silakan menjawab. Sebelumnya saya belum pernah mendengar perbedaannya Pak, tapi kalau saya berpikir kalau negara itu lebih pada unsur politiknya Pak, kesatuan politik, kenapa itu disebut negara. Tapi kalau negeri itu bisa lebih cakupannya lebih luas. Oke. Negeri bisa termasuk orangnya, alamnya dan lain sebagainya. Kalau birokrasi itu nyambungnya ke negara apa ke negeri? Birokrasi. Kata birokrasi nyambungnya ke negara apa ke negeri? Dek. Dipakai negara. Kenapa namanya pegawai negeri? Katanya negara, birokrasi nyambungnya ke negara. Kenapa disebut pegawai negeri kok enggak pegawai negara? Ayo Dek. Pak Dekan tolong gini-gini nih sekali-sekali ada sarasian kecil di kampusnya. Karena gini prakteknya. Kalau pegawai negara jelas undang-undangnya, konstitusi. Tapi kalau negeri itu bahasa budaya, bahasa yang lebih luas. Nah, kenapa disebut pegawai negara Republik Indonesia? Karena pegawai itu taat kepada siapa? Harus patuh kepada siapa, Mas? Pegawai itu harus taat kepada siapa? Kepada negara. Kepada negara, kepada undang-undang negara. Makanya kenapa kok tidak disebut pegawai negara? Wong dia harus taat, apa ada undang-undang negeri, Pak Kamal? Yang ada undang-undang negara. Kenapa? Jadi kalau negeri sama negara tidak diproporsikan secara benar, kita boleh dong mengubah nama Allah. Kan setiap huruf ada kekuatan hukumnya. Pak Muzamil, ini contoh negeri. Ini contoh orang dari negeri Madura. Ya. Dia punya kedutaan besar di Arab Saudi. Jadi di sana ada kedutaan besar Republik Indonesia, ada kedutaan besar Republik Madura. Itu di Mekah ada itu. Anda kalau ke sana enggak usah ke KBRI, KBRM saja. Ya. Mudah dapat apa-apa, mudah KTP bisa dipalsukan, gampang. Oke, tak terusin supaya nggak panjang-panjang. Jadi kalau gitu dibiarkan saja pegawai negeri apa sebaiknya dirubah menjadi pegawai negara menurut Anda? Tetap negeri. Kenapa? Saya baru paham terkait perbedaan negeri dan negara ketika negeri itu adalah ketika dia untuk mengabdikan dirinya kepada negeri itu, pada Indonesia. Negara itu adalah sebutan untuk keluar. Oke, saya belok dikit.
tetap dalam konteks ini, itu kalau ada orang kerja sebagai pegawai negeri di kantor kabupaten, dia taat kepada bupati apa tidak? Taat. Bener nggak pegawai taat sama bupati? Bener apa salah? Bener nggak karyawan atau pegawai itu taat kepada bupati? Taat kepada gubernur, taat kepada presiden? Taat kepada undang-undang, Pak. Ya? Taat kepada undang-undang. Taat kepada undang-undang. Kenapa bupati boleh mutasi siapa saja begitu udah jadi bupati? Kan posisinya bupati dan pegawai kan sama, yaitu pada posisi harus taat kepada undang-undang. Boleh nggak bupati mecat PNS? Yep. Boleh. Nggak boleh Pak, kalau bupati. Oke. Maksud saya gini loh, pokoknya tolong ini diurus ya besok ya. Ini nggak jelas ini negara kita ini ya. Lah gimana? Apakah ada bupati tahu bahwa dia bukan pemimpinnya di situ, dia bukan orang yang paling berkuasa? Ada nggak bupati yang tahu bahwa dia bukan yang paling berkuasa di kantornya? Ada nggak? Semua yakin dan merasa dia yang paling berkuasa di kantornya. Benar nggak? Salah. Presiden itu tahu nggak bahwa dia itu TKI nomor 1? Tenaga kerja Indonesia diupah oleh rakyatnya, tahu nggak dia? Jadi kalau sebutan RI 1 benar apa salah? Masuk akal nggak RI 1? Tolong diurus ya, gitu-gitu ya, gitu ya. Ini cuma contoh aja kok, cuma contoh aja. Jadi tidak harus diselesaikan malam hari ini. Kalau saya, kata negeri itu menjadi alat mengkamuflase di mana pegawai akhirnya tidak taatnya itu kepada undang-undang tapi taat kepada atasan. Benar nggak taat sama atasan, Mas? Salah. Anda pelajari birokrasi di Jerman, di Inggris, dimanapun, tidak ada yang namanya taat sama atasan. Nggak ada. Taat itu kepada undang-undang. Jadi kalau Anda cari paspor, yang nanda tangani tidak harus kepala imigrasi. Kalau Anda bikin KTP, yang nanda tangani tidak harus camat, tidak harus bupati. Tukang sapu di kantor kecamatan boleh menandatangani. Yang penting ada tanda bahwa sudah ada yang mengesahkan di antara para pegawai yang statusnya sama dengan camat, yaitu taat kepada undang-undang. Itu loh Mas. Masuk akal enggak? Jadi kalau Anda nanti dicegat polisi, mana KTP-nya, bilang, loh saya yang tanya mana KTP saya, ngono. Polisi, pemerintah itu kita bayar untuk nyatet siapa kita. Kita kasih biaya untuk beli kertas, beli printer segala macam untuk nyatet siapa saya. Jadi kalau Anda dicegat di jalan, mana KTP-nya? Saya bilang, sopo aku ayo. Dia harus tahu rakyatnya. Dia harus tahu rakyatnya siapa. Maka harus punya database. Punyakah birokrasi Republik Indonesia database yang benar mengenai rakyatnya? Punya apa enggak? Catatan tartil, detail mengenai rakyatnya. Punya enggak? Belum tentu. Kalau Anda beli SIM card disuruh ngisi, bisa enggak Anda ngisi nama gendul, alamat iki? Bisa jalan enggak SIM cardnya? Jadi itu aturannya beneran apa pura-pura? Nah, tolong dibenahi Pak. 10 tahun lagi nggak boleh yang begini-begini, ya? Ya jelas ya. Nah, kamu ketua DPR ya? Ya toh? Oke. Ini contoh, selebihnya banyak sekali hal-hal yang. Jadi misalnya pemahaman mengenai KTP, paspor, itu bukan rakyat yang butuh KTP. Pemerintah yang butuh ngerti siapa rakyatnya, dia punya identifikasi, terus dia yang harus nyatet. Malah kita yang disuruh melamar untuk bikin KTP. Lah gunanya awakmu tak upah iku gawe apa? Kon gawe nyateti aku hari ini. Masa ana boron ndek omah bose teko, mana KTP-nya? Loh, kan iku boroh kowe malah takon aku. Tapi jangan langsung dilakukan besok pagi, ditonyo temen kan. Wong polisinya yang ndak paham, wali kotanya ndak paham, presidennya juga ndak paham. Mau bagaimana? Wong panjen tidak paham semua, sehingga mereka semua insya Allah tidak ada yang masuk neraka. Soalnya begitu dimasukkan neraka, terus ada malaikat yang bilang, lu kok masuk neraka? Emang tidak ngerti kok dia. Jadi tidak masuk neraka. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, bodohlah. Enggak ngerti apa-apa banget ya loh, wes. Lu kamu kok malam minggu berzina? Kenapa berzina nih?
Lho kowe karo dudu bojomu, lho boten angsal ta? Lho beres ta? Malah ndak masuk surga, ndak masuk neraka, enggak ero e. Waduh, mboten kondo biyen-biyen sampean lho. Mun kadung ben malam minggu kula niki wis. Oke ya. Oke, satu tahap lagi sebelum kita masuk. Saya minta satu nomor lagi. Sik. Oke, yang bikin judul ini siapa Mas? Siapa yang menciptakan judul ini? Soalnya aku seneng banget. Bersama-sama. Madura kan? Anda orang Madura bukan? Oh Bengkulu kok bersama-sama. Kok orang Madura? Ini bersama-sama. Orang Madura itu pokoknya salah tingkah kalau sudah ada dua kata sama Mas. Turunto jadi runto jadi turunto gitu. Aku takon di Madura saya naik kendaraan terus berhenti, ada ibu-ibu nyunggi makanan gitu. Terus aku takon, Bu, guluk-guluk di mana, Bu? Tidak tahu saya. Guluk-guluk tidak tahu saya. Begitu, Bu, ya nggih Bu, terima kasih. Terus begitu dia jalan 5 langkah, balik. Lu gulu. Nek lu gulu paham, nek gulu-gulu gak paham. Itu soal cengkok ya, soal nuansa, soal dzok ya dalam bahasa Arab gitu. Oke ya. Oke. Jadi bikin bareng ya, Dik ya. Oke. Saya tanya, kok pakai Nusantara, kok enggak pakai Indonesia? Enggak sengaja apa sengaja apa? Apa itu ideologi, apa itu rencana masa depan atau apa ini? Kok kebudayaan Nusantara kok enggak Indonesia, kamu enggak ngaku Indonesia apa bagaimana? Atau sekedar istilah? Anda boleh menjawab meskipun tidak saya tanya, Anda langsung ngomongin. Jangan terlalu merenung di Indonesia. Selak pecah Golkar, ini loh pecah Golkar ini. Karena Anda terlalu banyak merenung itu apa? Ayo Dek, why Nusantara? Why did you choose word Nusantara, not Indonesia? Kenapa kami pilih Nusantara? Karena menurut kami nilai-nilai yang ada di Indonesia itu telah lahir sebelum Indonesia itu ada. Jadi makanya kami pakai kata Nusantara. Gitu ya. Jadi nilai yang asli, real, historis itu Nusantara. Jadi Nusantara sebagai sebuah fakta sejarah gitu ya. Iya, Pak. Oke. Berarti Anda kalau saya ganti Indonesia mau enggak? Kalau di sini saya ganti berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia boleh enggak? Sing cetha. Boleh enggak? Biar lebih pilih Nusantara, biar kita lebih paham nilai-nilainya dari dulu gitu loh Pak. Iya. Ada bedanya enggak Nusantara sama Indonesia sehingga sengaja atau tidak sengaja Anda pilih Nusantara? Ada bedanya enggak? Ada beda, karena pas Indonesia terbentuk itu tidak hanya dari orang-orang Nusantara aja, tapi sudah bercampur kayak Cina, Arab, maka terbentuk Indonesia gitu. Yang waktu Nusantara enggak ada Arab? Enggak, Nusantara itu kata yang menyatakan orang-orang yang dari dahulu telah ada di bumi Nusantara. Itu mungkin. Anda dari mana? Anda dari mana? Aslinya? Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Menurut Anda ini asli Nusantara apa enggak? Lihat wajahnya. Kalau yang dimaksud Nusantara itu belum ada Cina, belum ada Arab dan lain sebagainya. Ini saya nggak cari kebenaran sekarang, ini ganggu aja supaya Anda besoknya mikir gitu loh ya. Nah, kalau Palembang itu mesti ada hubungannya sama Putri Campa loh, Raden Patah aja blasteran Jawa Cina kok. Lah kalau lihat wajahnya masuk gini Jawa. Ini mesti rodok Cina-Cina dedek. Cuman karena tidak keriting pasti bukan Arab. Makanya dia tidak masalah kalau kebudayaan Cina mengkooptasi kebudayaan Indonesia, yang dia marah itu yang Arab kan itu kan. Kira-kira ngono loh. Iya ya. Guyon rek, tapi serius ya toh. Oke, tapi pokoknya intinya ada bedanya ya Indonesia sama Nusantara.
bedanya. Jadi Anda tidak memperbolehkan kalau ini diganti kebudayaan Indonesia. Tuh, Mas. Boleh enggak ini? Secara akademis, secara substansial, boleh enggak diganti kebudayaan Indonesia? Ayo yang tegas. Enggak boleh Mas. Sudah setuju sama Anda, Mas. Nek ngomong boleh, cegat dalan. Ya. Nah sekarang Anda sudah paham belum Nusantara itu? Sejak kapan? Kalau Indonesia itu gini, Mas. Misalnya nanti Anda namanya tadi siapa? Hari. Yang ngasih nama? Orang tua. Oke, kalau yang ngasih nama Pak Lurah boleh enggak? Yang punya hak ngasih nama Anda siapa? Sebenarnya semuanya punya hak. Punya hak. Sik to mikrofon iki tak dol lho ngene carane. Oke, yang Anda namanya Hari. Iya. Oke, yang ngasih nama Anda Bapak. Sebenarnya siapa yang punya hak urut-urutannya? Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu minta Pak Lurah boleh juga. Tapi kan tetap harus ditandatangani oleh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hak otoritas primer untuk ngasih nama adalah pada orang tua. Ya. Benar. Sekarang saya tanya, siapa yang ngasih nama Indonesia? Sopo? Mbahmu, bapakmu, tonggomu, Ya. siapa? Siapa yang ngasih nama ini Indonesia itu siapa? Nggak harus dijawab, ini cuman memancing Anda supaya penelitian. Abad berapa kata Indonesia itu mulai diucapkan dan kemudian digunakan untuk nyebut kita bersama? Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita akan meneliti bersama supaya kita tahu. Loh kita ini dipanggil dengan kata Indonesia. Tapi kita tidak pernah marah, ini yang ngasih nama saya ini Pak Lurah apa Bapak saya? Kan nggak jelas sampai sekarang. Dan kita rela-rela saja. Tolong dipertanyakan martabatmu. Ada kita punya teman namanya Jemek Supardi itu. Dia itu pokoknya teroris. Kalau siapa misalnya Pak Nevi punya anak, namanya Tegar Maulana. Terus Jemek datang mengunjungi Pak Nevi, mengunjungi anak yang lahir. Terus dia bilang, piye Darsono kabare gitu. Loh, jelas jenenge Tegar Maulana dhek ngeyel Darsono. Wah ganteng tenan Darsono. Gila gitu kan. Itu si Jemek. Jadi sampai hari ini anaknya Pak Nevi yang namanya Tegar Maulana itu dipanggil. Saya dulu pernah dipanggil Pak Harto dan saya marah besar. Anda tahu zaman Orba, saya marah besar dipanggil Pak Harto, enak aja. Nama saya Ainun kok dipanggil Pak Harto. Jelas ya Mas? Anda harus waspada sama kata-kata. Maka sekarang kita urus sejak huruf, sejak kata kita urus. Kalau memang Nusantara jelas pertimbangannya, kalau Indonesia jelas pertimbangannya, gitu kan? Gitu ya Mas ya. Maka sekarang kita workshop sedikit. Oke Bapak sekalian, saya mohon dengan sangat kita mempelajari bareng-bareng. Kita harus punya keputusan yang tegas mengenai Indonesia dan Nusantara. Indonesia juga monggo, Nusantara juga monggo, asalkan jelas anunya, proporsinya, konteksnya, muatannya dan seterusnya. Gitu. Termasuk nanti kalau punya waktu kita akan cari yang disebut karakter atau kepribadian itu unsurnya apa saja. Ya. Supaya karena karakter ini sejak ada Dignas ngomong berbasis karakter itu yang dimaksud sebenarnya adalah moral, tok gitu. Bukan kekesatriaan, bukan jadi yang dimaksud itu moral. Oke. Nah, sekarang sebelum saya minta Poro Besan dan beberapa lagu berikutnya nanti akan saya sebut. Mas, beliau tadi ini jabatannya apa? Ketua SC Sarasehan Budaya pada malam hari ini ya? Steering Committee, saya ya, mohon mikrofonnya dikasih beliau. Tadi kan Anda pidato, waktu awal Anda membaca kalimat-kalimat Arab yang membuat dia agak gimana gitu. Nah, kalimatnya tadi Anda ulang dikit aja. Alhamdulillah tadi. Ya, pembuka tadi. Innalhamdalillah. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terus? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Oke, saya ambil bagian wa may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Artinya dan barang siapa telah
diberi petunjuk oleh Allah, wa may yudlilhu falah. Tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tidak akan menyesatkannya. Ya. Dan barang siapa? Dan Wa may dan barang siapa yang telah disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk pada dia. Oke. Menurut Anda ini unsur yang bisa Anda ambil dari kalimat ini apa? Saya kasih contoh, berarti Allah itu punya hak absolut untuk memberi petunjuk atau untuk menyesatkan, benar nggak? Dan tanpa alasan. Kita tidak punya hak menuntut Allah, kenapa kok dia diberi petunjuk kok saya tidak? Kenapa kok dia disesatkan saya tidak? Tidak ada hak pada kita. Meskipun Allah sangat rasional dan dia setia kepada sebab akibat. Tidak ada orang tiba-tiba disesatkan tanpa sebab. Jadi kalau ada peristiwa hidayah dan peristiwa penyesatan, itu harus kita lihat dia sebab apa akibat. Kan itu. Kalau dia sebab berarti tidak ada apa-apa sebelumnya. Dia memang mengawali segala sesuatunya. Tapi kalau dia akibat, orang disesatkan karena titik. Satu gitu ya Mas ya. Saya ingin menegaskan saja sama Anda dan kita bersama bahwa hidup kita ini lingkarannya di situ. Kita ini sedang disesatkan apa sedang dihidayai kan gitu. Jadi menurut Anda skala hidayah dan penyesatan, jadi Allah itu maha menyesatkan jelas ya. Coba ucapkan deh. Allah maha memberi petunjuk. Satu coba ucapkan. Allah maha memberi petunjuk. Kedua, Allah maha menyesatkan. Allah maha menyesatkan. Nah, ini banyak orang tidak berani ngomong ini. Karena bingung loh, kok Allah menyesatkan. Dulu pancen ngono kuwi ya kowe iki. Itu diucapkan di setiap khutbah Jumat. Setiap hari Jumat kita mendengar itu dan tadi diulang sama dia dalam pidatonya. Jadi Allah itu maha menyesatkan. Namanya dalam bahasa Arab, dalam Asma' wa Sifat nama Al-Mudzil. Allah yang maha menyesatkan. SBW wis kowe. Nek ora gelem metu. Kamu jangan ikut Allah, kamu cari partai lain. Tapi juga jangan tinggal di buminya Allah, kamu cari galaksi-galaksi yang kira-kira bukan bikinan Allah. Kono modaro dhewe kono rono kono kowe. Gitu. Jadi Allah juga maha menyesatkan. Saya tanya iseng dikit saja, kan skalanya bisa seseorang, bisa sebuah keluarga, bisa sebuah masyarakat, bisa sebuah negara, bisa raja, bisa presiden, bisa lurah, bisa siapa saja. Kan berlaku universal. Menurut Anda, negara kita ini sedang diberi petunjuk oleh Allah atau sedang disesatkan? Disesatkan. Agak keras. Disesatkan. Disesatkan. Artinya presidennya itu presiden kesesatan. Demikian juga DPR-nya, parpolnya dan sebagainya. Atau ada potensi disesatkan, ada potensi dihidayai. Kan ada variabel-variabel. Ada plan A, plan B, plan C, ada opsi 1, 2, 3. Tapi mainstreamnya atau primernya disesatkan menurut Anda gitu ya. Nah, jadi Anda mau nggak meneruskan kesesatan ini? Nggak mau. Oke, jadi malam ini kita harus punya pemikiran yang jelas, landasan keikhlasan yang jelas, dan setup masa depan yang jelas, bahwa kita tidak akan meneruskan kesesatan ini, sehingga kita harus membuat sesuatu berdasarkan petunjuk Allah. Kan gitu ya Dek ya? Sip. Untuk itu studinya harus benar-benar matang. Harus ngerti yang disebut Nusantara itu sebenarnya apa, Indonesia itu apa, dan seterusnya harus matang. Anda mahasiswa, Anda harus melakukan penelitian terus menerus. Jadi menurut saya di luar kewajiban akademis Fakultas Hukum, ada baiknya ada kelompok-kelompok yang studi itu untuk S2, S3. Jadi Nusantara itu misalnya dimulai tahun berapa, abad berapa, ketika jadi misalnya Islam datang ke sini itu menghancurkan Nusantara atau kerjasama sama Nusantara, itu kan harus dihitung. Islam datang ke sini abad berapa, Mas? Mas mikrofonnya. Abad ke-12-13. 12-13, oke. Bagaimana kalau ada situs kuburan Islam bernama Fatimah abad 7? Gimana? Ya, sepengetahuan saya yang sudah baca, emang ada beberapa teori tentang masuknya Islam. Ada yang awal, pertengahan sama.
Gini, bagaimana kalau suatu hari Anda menjumpai resources, manuskrip yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu begitu Abu Bakar jadi khalifah, dia minggir dari Arab dan tinggal di Pulau Jawa sampai ke Sumbawa selama 13 tahun. Piye? Nek umpamane ana ngono njur kowe piye? Ayo. Makanya dongeng mengenai dan cerita mengenai Bagendo Ali Kasan Kusen itu sangat populer di Madura, di mana-mana, karena Ali dulu jangan-jangan tinggal di sini 13 tahun. Yang paling lama di Menturo, Jombang, tempat saya itu. Ya aku wani ngomong ngono soalnya udah ono penelitian gitu. Kira-kira jangan kaget. Jadi Islam sudah datang ke sini bahkan sebelum Rasulullah meninggal dunia. Islam sudah datang ke sini dan seterusnya. Itu kita teliti, bukan saya bilang saya benar loh ya. Ini kita teliti bersama, kalau enggak kita salah sangka nanti. Menurut Anda Nusantara sama Indonesia lebih tinggi mana peradabannya? Nusantara. Sip, dah. Tapi kan harus ada fakta-fakta, harus ada penelitian, harus ada bukti-bukti. Gitu ya. Ah, ini banyak sekali Mas, kalau kita mau ngomong ini kita sarasiannya minimum 5 kali. Ya tapi kan kok entek duit dekan gitu. Terus gak usah, wis. Kapan-kapan aja kita. Tapi pokoknya kunci-kunci almari kehidupan masa depan kita buka. Karena barang siapa ingin memiliki masa depan, dia harus berkaca kepada masa silam. Kan begitu? Tidak mungkin orang berjalan ke masa depan tanpa melihat masa silam. Tidak mungkin Anda nendang penalti akurat dan tinggi energi yang mendorong bola itu kalau Anda tidak mundur beberapa langkah, betul enggak? Betul enggak? Jadi mundur, gak ono ini bal terus ono penalti, Messi terus dia ya gak ono yang ngene rek, mundur baru set gitu. Mundur dulu ya toh. Nah, Anda juga harus mundur. Saya ingatkan sebelum lagu, saya ingatkan salah satu yang saya ambil dari Nabi Khidir alaihissalam adalah ajaran mengenai siklus waktu. Jadi Nabi Khidir bocorin kapal itu masa kini, Nabi Khidir mencekik anak kecil itu masa depan, Nabi Khidir menegakkan pagar miring itu masa silam. Jadi urut-urutannya masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam. Kalau Anda mau cepat majunya, Anda harus berputar sesuai dengan siklus itu tadi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau marah sama kamu dulu ketika kamu suka bolos, bapak bilang gini, kamu itu bolos, bapakmu kerja keras, kamu disekolahkan mahal-mahal, bolos saja, itu kan. Bolos kan peristiwa sekarang, lambang kekinian. Terus kalimat berikutnya, kamu mau jadi apa besok-besok, gitu kan, masa depan. Terus kalimat berikutnya, bapak dulu, nah gitu kan, bener gak? Sudah itu naluri manusia. Jadi Allah itu mengajari lewat naluri Anda bahwa hidup itu kayak begitu siklusnya. Udah percaya gak? Percaya kon dadi bapak yang ngunu umur-umuring. Kon iku tak tempeling kapok kon. Bolos saya. Ngaji gak sregep. Dadi apa kon meneh? Dadi preman ta ya apa? Gitu kan. Bapakmu biyen nah gitu. Mesti gitu. Jadi bapakmu biyen luwih nemen. Cara imam. Oke, saya minta 3 lagu sekaligus. Kita dengarkan sambil santai, Pak Kamal Firdaus, tolong dikasih asbak. Nanti saya numpang karena beliau ini orang yang sudah kenyang dengan yang fana. Fana itu sesuatu yang sifatnya sementara, harta benda, jabatan, eksisten itu fana. Nah, beliau ini sudah bako. Bako itu tembakau, ya, tembakau. Dan orang untuk mencapai tembakau itu harus jalannya adalah khaufiyah. Khaufiyah. Kalau tidak ada khaufiyahnya, tidak enak tembakaunya. Tak baleni meneh gulaane arek-arek nyeneng mae. Lho itu tembakau itu asal usulnya dari kata tembe ing burine sok-sok bako. Jadi akhirnya disingkat tembakau. Oh, serius itu. Jalannya adalah 2. Yang satu khaufiyah diwujudkan dengan kopi, yang satu diwujudkan dengan kopiah. Itu ceritanya, Rek. Di Palembang enggak ada begitu itu, enggak ada. Hanya di Jawa orang gila seperti itu kan itu.
Opo sembarang diotak adik gak karu-karuan niku ya. Tapi kan tidak ada yang tidak gaduk, semuanya gaduk. Yang namanya tauhid itu adalah ketemunya penyatuan antar segala hal di dalam kehidupan dan akhirnya menyatu semuanya dengan yang maha satu, yaitu yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya minta satu porobesan, kemudian diteruskan dengan saya minta kita dengerin 3 lagu karena kita ngurusin Nusantara dan Indonesia. Musik ini kita manfaatkan untuk workshop-workshop dan mengidentifikasi supaya jelas masa depan kita. Karena beliau akan memimpin 10 tahun lagi. Gitu ya. Yang pertama saya minta masing-masing mengamati, ini Anda lihat setiap bunyi nanti Anda identifikasi ini lagu Indonesia apa lagu Nusantara gitu ya. Pikirannya gitu ya, ini lagu Indonesia apa lagu Nusantara gitu. Tapi Pak Kamal dan saya agaknya tidak bisa memiliki kecerdasan tanpa tadi itu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng ya.